Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bapak ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Jami' At-Taqwa yang kami hormati rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah berjamaah sholat subuh dalam keadaan kita beribadah puasa. Salawat dan salam kita panjatkan pula mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, surat Al-Baqarah 186 ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan orang Badui, orang Arab yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah menurunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah sungguh kami dekat. Ujibu da'watat da'i idza ta'an, dan kami akan mengabulkan segala doa-doa yang mereka minta. Fal yastajibu li, maka laksanakanlah kewajiban-kewajibanmu kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kau percaya kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga mereka itu menjadi orang-orang yang tetap dalam kebenaran. Pengen hormati, bulan Ramadan ini memang luar biasa. Mungkin sudah banyak disampaikan tentang hebatnya Ramadan itu. Ada yang menyebut Ramadan itu syahrul hisyati, yaitu bulan panen. Dan artinya bagi orang Islam mukmin, Ramadan ini adalah saat kita panen amal soleh, panen pahala, panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam khutbahnya di akhir Sya'ban bahwa Ramadan itu syahrul yuzadu fihi royak. Ramadan itu adalah bulan ditambahkannya rezeki. Jadi Allah itu menambah rezeki di bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat bahwa kehidupan umat Islam secara ekonomi itu meningkat, tetapi tidak ada orang gara-gara di bulan Ramadan itu kemudian merasa kekurangan atau pokoknya aku Ramadan ini ente-entean tenang, nggak ada. Karena apa? Allah menambahkan jumlah rezeki. Kalau kita lihat Sya'ban, Bapak Ibu ya, Sya'ban itu dari kata syi'ab. Syi'ab itu artinya berjalan naik ke atas bukit. Kalau dilihat dari kata ini berarti puncak bukitnya itu adalah bulan Ramadan. Jadi waktu yang 1 tahun 12 bulan ini Bapak Ibu, ini puncaknya waktu itu adalah di bulan Ramadan. Perjalanan ke rohani kita, spiritualitas kita itu juga mencapai puncak ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan. Banyak sekali apa yang hormati, makanya monggo mumpung kita berada di puncaknya bulan waktu,
maka kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, di antara janji yang Allah berikan kepada orang di bulan Ramadan ini, itu adalah Allah akan selalu menerima doa dan permintaan kita. Rasulullah bersabda, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam salasun la turaddu ta'watah. Ada 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil itu sangat dimuliakan Allah, sehingga ketika dia berdoa itu dikabulkan tanpa memandang waktu. Saya termasuk orang yang mengidolakan Presiden Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Ketika negara Turki itu dalam keadaan berbahaya, ekonomi jatuh, krisis ekonomi, krisis keuangan, maka Presiden Turki itu membuat instruksi, yaitu sholat subuh berjamaah. Jadi seluruh masyarakat rakyatnya itu disuruh pokoknya kalau subuh berbondong-bondong ke masjid berjamaah. Karena apa? Karena rezeki Allah itu dibuka pada waktu subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa rasakan kalau bapak ibu ini ahli sholat, apalagi ahli jamaah subuh, saya yakin ekonomi bapak ibu ini tercukupi. Bukan hanya itu, menjenengan titeni kalau orang itu rajin ibadah, rajin taat agamanya, pasti hidupnya itu tenang. Bapak ku nek ngamati wong-wong sing uripe niku kukean masalah macam-macam itu, memang ibadahnya juga kurang diperhatikan. Nah, itu makanya kata-kata Allah salat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kata-kata hafidhu itu artinya siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjaga kamu. Jadi menjaga kita dunia akhirat. Baik hormati, konon ceritanya di Turki itu kalau orang mau subuhan itu kayak di Indonesia mau Jumatan. Orang berbondong-bondong, dan dalam jangka 2 tahun krisis ekonomi Turki bisa diatasi, bahkan jangka 3 tahun dia sudah masuk kategori negara G14, negara yang subur, yang kaya. Nah, ini karena subuh. Nah, ini maka Bapak Ibu hormati, kalau kami bicara imamul adil, jangan dibayangkan harus presiden, harus gubernur, harus bupati, karena kita itu juga pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua itu pemimpin, dan kamu juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpin tugas yang kamu emban. Bapak ini pemimpin, dan tugas Bapak ini berat. Tugas Bapak ini pemimpin keluarga. Itu tugasnya pertama harus bisa menjaga keluarganya itu supaya tidak menjadi penghuni neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, seorang pemimpin rumah tangga yang baik ini Bapak-bapak, ini kalau akhirnya bisa menggandeng istri dan anak-anaknya menjadi penghuni surga. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Jenengan kita itu berusaha mendoakan pokoknya anaknya itu mulia dunia, mulia akhirat. Pokoknya ciri suami yang baik itu ada 4. 1, sing iso ngayomi, ngayemi, ngayani, ngayahi. Napa Pak? Ngayomi, ngayemi, ngayani, ngayahi. Sing jawab ngantemi sapa mau? Ora ono ngantemi. Ngayomi melindungi, ngayemi menenteramkan. Jadi kehadiran pemimpin itu menenteramkan. Ngayani melayani. Bapak harus mampu melayani keluarga. Yang keempat ngayahi, harus menyelesaikan masalah. Ngayah, orang malah nggak masalah. Gitu. Nah ini ya Bapak, Ibu juga. Ibu itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Ibu juga pemimpin terhadap apa yang diberikan di dalam keluarganya. Nah, yang kedua, orang yang doanya tidak akan ditolak itu as-shaim hatta yuftir. Yang orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Jadi waktu orang berpuasa untuk mendapatkan doa makbul itu panjang. Sejak terbit matahari, sejak imsak sampai nanti waktu berbuka. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sepanjang hari ini kita berpuasa dan doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengajak monggo perbanyak kita. Ramadan ini juga saatnya kita curhat sama Allah, sampaikan keinginan kita, harapan kita, beban hidup kita, kegalauan kita, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Doa jangan hanya ba'da sholat saja atau ba'da baca Quran. Setiap saat kita bisa berdoa. Karena doa itu tidak harus dalam keadaan bersuci. Saat bapak-bapak mau masuk rumah, doa Pak, didoakan rumahnya dulu. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Lihat istri Pak, doakan Pak, Robbana hablana min azwajina. Lihat anak, doakan, ya Allah itu anakku, Robbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Ibu lihat suami, doa Bu, Robbana hablana min azwajina. Atau Arab, ya Allah itu suamiku, sehatkan dia ya Allah, bahagiakan dia, tentramkan dia. Begitu. Ora roh bojone malah ndonga sumum bukmum dimpahum layar jil. Jangan. Doa yang baik, baik. Doakan selalu. Maaf, saya cerita sedikit. Pak Maskur ini, saya manfaatkan ketika di perjalanan itu untuk banyak berzikir berdoa, berzikir dan berdoa. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, jadi kulon latihan sabar itu dua, satu di jalan, dua di rumah. Tenggalan saat ini pundi-pundi macet, rame, okay. Jogja niku Masya Allah kalau siang apalagi Jumat, Sabtu, Ahad jalan tuh rame macet, orang naik kendaraan tuh modelnya macam-macam. Maka untuk menata hati biar tidak emosi, saya biasanya gunakan banyak berzikir di jalan. Yeah. Yang ning dalan iki numpak motor sing ngebut nggih enten, yak-yakan nggih enten, buanter nggih enten, dandi-dandin nggih enten, nang tengah niku lon-lon nggih enten. Malah kadang itu ada orang itu ngritingi wong menggoke tengen nggih enten. Bani kalau kita nggak menjaga hati, kita bisa emosi. Nah, kemudian kita banyak gunakan untuk berzikir la ilaha illallah, Allah subhanallah, astagfirullah. Atau kita sering di jalan banyak diperbanyak berdoa. Kita doakan keluarga yang kita tinggal di rumah, ya. Kita doakan orang tua yang mungkin sudah tidak ada, sudah jauh di sana. Doakan Robbi Firi sambil jalan, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, begitu. Atau kita doakan pekerjaan kita biar mudah, atau kita baca Asmaul Husna, atau kita mungkin banyak surat-surat pendek yang kita baca, yang kita hafal. Untuk apa? Menjaga hati. Sebab saya pernah sore-sore waktu mau pengajian jalan Magelang rame numpak motor, wis ngebut-ngebut Pak, enggak terlambat Pak. Itu malah jalan Magelang itu ada lampu merah. Berhenti lampu merah itu, depan saya ada truk besar menuju jalan. Saya di belakangnya. Dan truk itu ada tulisannya, sing rasa sabar melumpat-to. Padahal saya di belakangnya, maka saya sabar. Sejak itu saya gunakan di jalan itu banyak berzikir, banyak berdoa. Ini apa yang ibu-ibu sambil jenengan sambil masak sahur, nggak usah mikir akan nambah surat macam-macam, banyak saja berzikir. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka memperbanyak membaca istighfar. Itu memang buka Al-Dariyat ayat 15 sampai 19. Ya, mungkin karena waktunya pendek nggak akan kami sampaikan. Nah, Bapak yang hormati, monggo, jadi kita banyak doa sampai waktu puncaknya itu adalah saat menjelang berbuka puasa. Tapi kalau mau menjelang puasa jangan langsung Allahumma lakasumtu. Mungkin doakan dulu, ya Allah, terima kasih ibadah puasa kami, ibadah keluarga kami, orang tua kami, saudara kami yang berpuasa, terima puasa ya Allah. Panjangkan kami ya Allah umur kami biar ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Itu kita baca sebelum berbuka, itu saat yang makbul. Dan yang terakhir, orang yang doanya makbul itu adalah wa ta'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Ini kalau orang itu teraniaya, tersakiti, tersinggung, terzalimi, naudzubillah min dzalik, Allah saja takut dengan orang kayak gitu. Karena apa? Karena mereka kalau sampai berdoa, maka doanya itu tidak
akan ditolak. Maka lebih baik monggo Ramadan ini melatih kita untuk menjaga ucapan sikap kita, jangan sampai melukai orang lain. Allah berfirman, An-Nisa ayat 46, la yuhibbu wa jahra bisu'i fil qaul illa man dzulima wa kana wa sami'an alima. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang itu yang berkata jelek dengan terang-terangan. Mendikone elek tur banter. Saru, elek, kasar dan keras. Itu Allah enggak suka. Illa man dzulima, kecuali orang yang dizalimi. Kalau yang terdolimi itu Allah memaklumi kalau dia berkata jelek, kalau dia berkata kasar, kalau dia muni-muni itu Allah memaklumi. Ya, karena Allah sami'an alima, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu posisi orang yang terdolimi. Maka Pak yang dihormati, mari kita berusaha jaga diri kita, jangan sampai ada orang yang merasa terdolimi dengan sikap kita. Demikian saja, dan ada manfaatnya. Semangat berpuasa, Pak Ibu sehat selalu. Allah menerima puasa kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.